Berbahagialah kami yang rindu akan mendengarkan firman-Mu ya Elohim. Kiranya kami senantiasa dipuaskan, dimenangkan oleh karena firman. Biarlah Tuhan Kau taruhkan setiap hikmat bagi kami, pengertian bagi kami. Biar kami mengetahui segala firman-firman-Mu yang telah Kau sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach. Biarlah Tuhan, tujuh api roh-Mu itulah yang selalu melawat kami pribadi lepas pribadi. Di dalam kemuliaan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh Elohim kita. Amin. Selama saudara terjun melakukan pelayanan, tugas pelayanan, saudara dipakai Tuhan lebih luar biasa dalam memberitakan Injil Kerajaan-Nya. Saudara berhasil di dalam pelayanan bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kepintaranmu, tetapi ada roh Yahweh yang bekerja atas diri. Amin. Saya percaya pelayanan saudara berhasil dan beruntung. Setiap firman yang telah saudara sampaikan kepada mereka, biarlah roh Tuhan yang bekerja atas hidup mereka. Amin. Hari ini dalam penanggalan 6 Agustus 2022, firman Tuhan yang saya bawakan adalah pohon zaitun dan manusia jerami. Amin. Siapa yang sudah mengenal pohon zaitun di sini? Ada yang sudah mengenal, mungkin memakai minyak zaitun, bagaimana rasanya, bagaimana khasiatnya, dan bagaimana efeknya. Siapa yang sudah melihat pohon zaitun di tempat ini, Bapak Ibu? Haleluya. Sungguh luar biasa hari ini bahwa dikatakan dalam firman Zakaria 4 ayat yang ke-11. Zakaria 4 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Yahweh seluruh bumi. Amin. Demikian firman Tuhan, topik pembahasan pohon zaitun hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berkata bahwa dalam ayat yang ke-11 dikatakan pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini. Apa yang dimaksud dengan kandil? Kaki dian, pelita emas. Amin. Dikatakan dalam kandil adalah pelita emas. Ternyata ada dua pohon zaitun, dalamnya penglihatan
oleh Nabi Zakaria. Dalam firman ini, apa arti kedua pohon zaitun itu yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri? Kedua-dua pohon zaitun itu adalah menggambarkan saya dan saudara, orang yang diurapi. Amin. Kita semua yang ada di ruangan ini adalah orang yang diurapi. Bejana kita dipenuhkan oleh Bapa Yahweh. Bejana kita dipenuhkan, dipuaskan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mengapa dua pohon zaitun itu disebut orang yang diurapi? Jadi dua pohon zaitun itu adalah orang yang berdiri di dekatnya Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, saudara mau jadi pohon zaitun, amin, yang diurapi terus menerus, diperlengkapi dengan kuasa 7 api roh. Amin. Kita tahu pelayanan kita bukan hanya sebagai rutinitas yang kita jalankan. Kita tahu bukan karena saya mampu, saya bisa, saya pintar. Bukan, Bapak Ibu. Tetapi ada roh Tuhan dalam diri kita. Kalau tidak ada roh Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa menyampaikan apa-apa. Amin. Jikalau ada roh Tuhan dalam hati kita, maka roh Yahweh akan memampukan kita bisa melakukannya. Amin. Saudara yang terkasih, pohon zaitnya Tuhan itu berarti saudara berada di mana sekarang? Di posisi titik tinggi atau di posisi titik yang rendah? Saya percaya kita semua yang ada dalam ruangan ini adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Itu berarti saudara ada di tempat ini, dipanggil dan diperlengkapi oleh Tuhan. Amin. Manusia sekarang, gereja sekarang heboh. Kenapa orang yang selalu memanggil Tuhan, Tuhan? Tuhan kita adalah Tuhan Bapa Yahweh yang luar biasa. Jikalau kita memanggil Tuhan nama ilah lain, nama yang asing, maka kita serasa bersalah di hadapan Tuhan. Saudara telah dipakai dalam pelayanan, dalam pendidikan, dalam perekonomian. Saudara telah dimampukan dalam pelayanan untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Amin. Saudara jadi orang apa nantinya kalau tidak ada roh Tuhan dalam diri saudara? Percayalah, manusia jerami tidak akan ada artinya. Manusia jerami tidak akan mempunyai apa-apa dalam hidupnya. Hari ini firman berkata, pohon zaitun adalah kita semua yang diurapi. Kita semua yang diurapi. Kita berikan tanda kutip kiri kanan. Yang diurapi. Amin. Jadi orang yang diurapi itu adalah orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan.
Amin. Orang yang diurapi itu adalah orang yang mencintai firman-firmannya. Itu pohon zaitun. Beda dengan rumput jerami atau manusia jerami. Nanti akan kita lihat. Itulah arti daripada pohon zaitun. Kita semua, amin, saudaralah yang tahu apakah saudara pohon zaitun atau manusia jerami. Amin. Kalau pohon zaitun itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Beda dengan manusia jerami. Nanti akan kita lihat. Kita bukan orang jerami. Kalau jerami lain lagi bedanya dengan pohon zaitun. Firman Tuhan berkata, sudah kehilangan buah gandumnya yang adalah bicara firman. Sudah kehilangan buah yang ada dalam dirinya yang bicara firman. Itu adalah manusia jerami. Firman tidak ada, roh Tuhan tidak ada, maka disebut dengan manusia jerami. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa pohon zaitun itu beda. Orang yang berdiri, diurapi, diperlengkapi dekat dengan Tuhan. Itu pohon zaitun. Amin. Pastikan dirimu pohon zaitun, bukan manusia jerami. Amin. Kita lihat Keluaran 27 ayat 20. Amin. Keluaran 27 ayat 20. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala, Bapak Ibu. Firman berkata bahwa haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun. Saudara pernah memakai minyak zaitun? Pernah saudara menemukan minyak zaitun di toko-toko terdekat ataupun di toko Alfamart, Alfamidi ataupun Indomart? Pernah saudara menemukan minyak zaitun? Pernah. Pernah saudara memakai minyak zaitun? Pernah. Apa rasanya? Pertama wangi, kemudian pernah saudara meminum minyak zaitun? Tidak ada ya. Karena itu untuk kita pakai bagian luar. Betul? Minyak zaitun dikatakan dalam firman adalah minyak tumbuk yang murni. Jadi kalau pengolahan di Israel minyak zaitun itu adalah ketika mereka panen zaitun, ketika mereka menumbuk minyak zaitun itu, memerasnya, lalu menyaringnya, lalu terjadilah hasil minyak zaitun. Amin. Ketika minyak zaitun itu
sudah diperas, sudah dipisahkan dari dagingnya, sudah ditumbuk, bahkan sudah disediakan bagi orang yang mau membeli. Boleh kita bedakan minyak zaitun di Alfamart, di Toba, bahkan di kota-kota, bahkan di Indomart, Indo apa lagi? Indogrosir, Alfamidi, Alfamart. Boleh kita bedakan rasa wanginya palsu atau asli. Jadi saudara beli yang mana? Palsu atau asli? Itu hanya sebagai palsu, tidak murni Bapak Ibu, karena sudah ada banyak campuran di dalamnya. Jangan-jangan ditaruh pula minyak makan pula kan, bercampur ke minyak zaitun itu. Jadi tidak asli lagi kita pakai, kita lihat, kita beli ya asal kita beli aja. Bagaimana khasiatnya? Oh, menyembuhkannya ini bagian yang sakit minyak zaitun, oleskan, sembuh. Ya kan? Ngapain kita beli mahal-mahal minyak? Ada minyak apa ini? Minyak urapan untuk kesembuhan. Amin. Maka ngapain kita beli minyak zaitun? Biar ada ku pakai nanti dalam pelayanan. Nanti kalau ada pengurapan, nanti Roh Tuhan bekerja atas hidupku, inilah yang nanti ku tumpangkan kepada mereka, terjadilah kesembuhan. Bukan itu Bapak Ibu yang dicari Tuhan. Tapi selama kita ada di bumi ini, selama kita hidup di bumi ini, minyak zaitun adalah minyak yang murni. Bagaimana pengolahan minyak yang murni itu yang dilakukan oleh bangsa Israel? Itulah yang mereka jual kepada orang-orang. Nanti saudara akan membeli minyak zaitun di sana. Amin. Haleluya. Biarlah Tuhan yang menggerakkannya. Haleluya. Jadi minyak zaitun itu adalah berbicara tentang minyak kemurnian. Kita bayangkan bedanya minyak yang sudah kita beli. Murnikah itu? Kita bertanya, oh inilah rasanya minyak zaitun. Haleluya. Minyak zaitun itu yang murni, itu adalah minyak yang dihasilkan lewat penumbukan, lewat pemerasan, lewat pengolahannya, maka terjadilah minyak yang asli, minyak yang murni. Itulah zaitun. Amin. Sama dengan hidup manusia, kalau tidak diproses tidak akan jadi apa-apa. Kalau tidak digoyok, diolah, dia tidak akan jadi apa-apa. Percayalah, kalau hanya jalan di tempat saja tidak akan bisa. Amin. Biarlah Roh Tuhan yang selalu memampukan kita. Haleluya. Kemudian kita akan masuk dalam topik yang kedua, adalah manusia jerami. Apa itu manusia jerami? Manusia jerami adalah manusia yang dipisahkan dari firman. Jadi firman tidak ada dalam hidupnya. Manusia jerami adalah Matius 3 ayat 12. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, alat penampi sudah ada di tangannya,
Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ngeri Bapak Ibu. Kalau sempat kita jadi manusia jerami, kita akan dicampakkan ke lidah api. Amin. Maka oleh karena itu, berawas-awaslah. Firman berkata, akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Bagaimana kalau tidak ada firman dalam hidup kita? Pasti hidup kita di dalam dunia lah, di dalam godaan lah. Kita seakan-akan terbawa arus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, yang dimaksud dengan debu jerami di sini adalah pribadi kita sendiri. Amin. Pribadimu sendiri, atau orang-orang yang katanya, oh saya Kristen kok, saya pengikut Tuhan kok. Itu hanya sebatas pengakuan dalam mulutnya. Tetapi ternyata kualitas rohaninya, kualitas imannya adalah jerami. Hidupnya tidak ada mempunyai apa-apa. Bahkan dikatakan dalam firman, jerami sama dengan rumput liar. Jerami sama dengan rumput liar, dan sama juga dengan keledai liar. Kita sebagai orang Kristen tidak cukup hanya untuk giat pelayanan terus berjalan terus kalau tidak disertai dengan urapan Tuhan. Tapi kita harus sungguh-sungguh punya pengertian yang benar dalam diri kita. Amin. Punya pengertian yang benar, punya hikmat yang benar, dan punya 7 api roh dalam diri kita. Ada orang yang giat beribadah dalam Tuhan, rajin sekali. Tapi ketika dia pulang, ketika dia selesai ibadah, ngantuk, tidak ada apa-apa. Ketika orang datang beribadah setiap hari Minggu maupun setiap hari Sabtu maupun setiap hari-hari yang besar, dia selalu duduk paling pojok belakang. Firman Tuhan, kitab suci tidak dibawa, ininya tidak dibawa, cuma membawa badan. Itu manusia jerami. Jangan sempat kita menjadi orang manusia jerami. Bukan di sini yang saya maksud, tapi yang di luar. Ada banyak gereja-gereja rajin beribadah,
rajin mendengarkan firman, rajin memberikan persembahan, perpuluhan, hanya sebatas simbol saja kalau tidak disertai dengan firman. Amin. Hari ini berkata, saudara kita harus waspada. Jangan sampai hidup kita, iman kita ada bau-bau jerami. Haleluya. Jangan sampai hidup kita ada bau-bau jerami. Ada beberapa yang harus kita perhatikan tentang manusia-manusia jerami. Pertama, Bapak Ibu, contoh, kalau dia jerami padi, berarti padinya dipisahkan dari buahnya. Betul? Tinggal batang sama daunnya. Kalau dia jerami gandum, berarti gandumnya sudah diambil, batang sama daunnya terpisah. Pernah nggak Bapak Ibu melihat padi? Padi yang sudah menguning, siap dipanen. Pernah nggak kita melihat jeraminya? Pernah? Pernah. Kalau bahasa Bataknya dikatakan durame, Bapak Ibu. Durame. Kalau orang petani sawah berkata, durame, bersihkan dulu durame ini. Bahasa Indonesianya jerami. Jadi jerami itulah yang kosong, yang dibuang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Bayangkan Bapak Ibu, tidak akan terpadamkan. Kalau sempat kita manusia jerami, ya saya tidak tahu lagi kita bagaimana kalau tidak dilengkapi dengan api roh Yahweh. Amin. Gandum itu sebenarnya adalah gambaran dari firman. Jadi kalau disebut jerami itu artinya hidup yang sudah terpisah dari firman. Jadi orang jerami itu hidupnya terpisah dari firman, tidak menyukai firman. Itu manusia jerami. Terbawa arus, bebal, dan dengki kepada orang. Itu manusia jerami. Beda dengan pohon zaitun. Dalam firman berkata, jerami adalah yang sudah dipisahkan dari buahnya. Buah daripada jerami itu sudah pasti yang namanya apa? Gandum, padi. Itu dipisahkan oleh seorang petani. Itu kalau menurut bahasa kitab suci. Gandum. Haleluya. Jadi orang Kristen, kita tidak boleh hanya sekedar tahu firman saja. Oh, saya tahu firman ini, saya sudah menguasai firman ini, jadi inilah yang saya khotbahkan kepada jemaat. Saya sudah pahami ini, saya sudah mengetahui ini semua. Kalau ini yang kita andalkan dalam pelayanan kita, sama dengan manusia jerami, mengandalkan kekuatannya, kehebatannya, sehingga ini tidak ada dalam dirinya.
Amin. Dan memang firman itu atau gandum itu ada setelah tangkainya dipisahkan dari buahnya, maka jadilah gandum atau padi. Kita lihat seorang petani yang terus bekerja keras mencari makan, mencari sebutir nasi. Pernah nggak kita mengasihi orang tua kita? Pernah nggak kita nanya apa kabar mak, apa kabar bapak? Pernah nggak kita mencintai kedua orang tua kita? Bayangkan saudara, orang tua kita mati-matian bekerja keras hanya untuk mencari sebutir nasi. Itu nggak tahu entah di kampung saudara ada padi atau apa, di kampung saudara saya tidak tahu. Tetapi di Toba ini adalah rata-rata semua petani. Amin. Selalu mencari makan. Untuk apa nanti? Uang kuliah anakku, uang jajannya anakku, uang sabunnya anakku. 1 bulan 500 kali 12 bulan sudah berapa ratus ribu. Itulah yang dicari orang tua atas diri kita. Bayangkan Bapak Ibu, jadi cintailah ayahmu dan ibumu. Amin. Kalaupun keluargamu jadi seorang petani, hargai tanaman mereka, hargai keringat mereka, terus mencari nafkah. Amin. Kita tahu bahwa gambaran hidup kita yang dulu memang nyata dengan firman, tetapi berakhir terpisah dari firman. Itu sebabnya apapun alasannya kita harus tetap berpegang teguh pada firman. Amin. Jangan jauh dari firman. Teruslah kita datang kepada firman. Sebab firman itulah yang menjadi kekuatan dalam diri kita. Amin. Ayat yang terakhir, Yesaya 5 ayat 24. Siapakah manusia jerami itu? Dapat semua salah satu orang membaca? Amin. Haleluya. Dalam ayat yang ke-24 berkata, jangan sampai kita masuk dalam hitungan orang-orang yang menolak firman, orang-orang yang menolak pengajaran. Jangan sampai kita masuk dalam hitungan itu. Cukuplah yang di luar. Apapun alasannya, kenapa mereka menjadi seperti jerami yang akan dimakan oleh lidah api, menjadi seperti rumput kering, habis lenyap dalam api, dan mereka menjadi busuk. Dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Yahweh Elohim semesta alam dan menista firman yang maha kudus Elohim Israel.
Saya mau ingatkan kepada kita semua, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jangan sampai kita masuk dalam hitungan orang yang menolak firman. Jangan sampai kita masuk dalam hitungan orang yang menolak pengajaran. Percayalah, sebab firman itulah kekuatanmu. Percayalah, kalau hatimu jauh dari si A, si B, si C, si D, tidak komunikasian, tidak cakap-cakapan, datang saja sama Tuhan, bertelut-lutut di hadapannya, dan berteriak, hempaskan yang ada dalam dirimu. Amin. Itulah kita bedanya pohon zaitun dan manusia jerami. Amin. Saya percaya kita semua di sini dalam ruangan ini adalah pohon zaitun yang diurapi Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, bahkan yang akan diutus oleh Tuhan. Amin. Inilah firman yang telah kita dengarkan pada hari ini di Sabat sulungnya ini. Terima kasih. Hari ini firman-Nya saya sampaikan kepada Pak Pendeta Janter Sianturi.